Keindahan alam yang kita lihat selama ini, seperti pegunungan, air terjun, lembah, ataupun ngarai, merupakan suatu bentuk fenomena alam yang bersifat variatif dan dinamis. Bersifat dinamis berarti selalu mengalami perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktu dengan intensitas yang bervariasi dan bergantung pada besar kecilnya tenaga pembentuknya. Perubahan bentuk bentang alam secara alami dipengaruhi oleh tenaga asal dalam bumi yang disebut sebagai tenaga endogen, sehingga mampu membentuk morfologi muka bumi yang beraneka ragam. Tenaga itu yang meliputi vulkanisme, aktivitas gunung api, dan tektonisme, aktivitas lempeng bumi. Kali ini kami akan menjelaskan tentang aktivitas tektonisme gerakan lempeng bumi. Yang pertama, gerakan konvergen. Gerakan konvergen merupakan gerakan lempeng tektonik yang saling mendekat sehingga menimbulkan tabrakan antar lempeng. Konvergen dapat berupa subductions atau penunjaman dan collision atau tumbukan. Zona subduksi ini muncul diakibatkan adanya penunjaman di mana lempeng samudra akan menunjam ke bawah lempeng benua. Hal ini disebabkan karena kerak samudra lebih padat dibandingkan dengan kerak benua. Ketika lempeng samudra menunjam ke bawah lempeng benua, yang lebih dikenal sebagai zona subduksi. Zona subduksi akan memberikan tenaga yang kuat pada lempeng benua sehingga menyebabkan batuan menjadi leleh yang kemudian membentuk dapur magma dan magma mengalir keluar menyebabkan erupsi gunung berapi. Pergerakan secara konvergen subduksi akan selalu menghasilkan pegunungan, namun belum tentu menghasilkan palung. Gerakan konvergen akan menghasilkan palung apabila zona subduksi berada di bawah permukaan air laut. Gerak konvergen tidak selalu menghasilkan zona subduksi. Gerak konvergen juga dapat menghasilkan zona kolisi atau zona tumbukan apabila yang saling bergerak mendekat adalah lempeng benua. Tumbukan lempeng benua ini dapat menghasilkan rangkaian pegunungan dengan ketinggian yang amat tinggi. Tumbukan atau collision. Tumbukan terjadi pada penunjaman kerak samudra yang membawa kerak benua di belakangnya ke bawah kerak benua. Jika hal ini berlanjut, maka akan terjadi tumbukan antar kerak benua. Tumbukan tersebut dapat mengakibatkan terbentuknya suatu relief yang tinggi. Pada batas kolisi atau sutur sering tersisa pecahan kerak samudra atau opilotif. Penampakan hasil tumbukan termuda yang dijumpai di dunia adalah pegunungan Himalaya. Sedangkan yang relief lebih tua adalah pegunungan Appalachia, Caledonite, Alpen, dan Ural. Penebalan kerak benua yang dapat terjadi karena pensesaran naik yang berjenjang dan saling menumpang atau imbrikasi. Divergen. Divergen adalah pergerakan lempeng tektonik yang saling menjauh satu sama lainnya, break apart atau terpecah. Salah satu contoh divergen yaitu transkursion atau pemisahan lempeng. Ketika lempeng tektonik terpecah, lapisan litosfer menipis dan akan terbelah membentuk batas divergen. Bila pergerakan ini terjadi pada lempeng samudra, akan menyebabkan pemekaran lempeng samudra yang menghasilkan palung laut. Namun, bila pergerakan terjadi pada permukaan lempeng benua, maka akan menghasilkan lembah retakan akibat kedua lempeng saling berjauhan. Kedua bentuk pergerakan tersebut pada akhirnya akan membuahkan benua dan samudra yang baru. Transform atau gerakan sesar. Gerakan sesar adalah gerakan dua lempeng tektonik yang bergeser dan menimbulkan patahan batuan lapisan kulit bumi. Gerakan sesar biasa disebut juga patahan atau transkursion, yang mana terjadi karena adanya tekanan atau gerakan tektonik secara horizontal maupun vertikal pada kulit bumi yang rapuh. Daerah patahan merupakan daerah yang rawan gempa karena rapuh.
Patahan sering disebut juga sesar. Patahan terjadi ketika suatu batuan mengalami retakan terlebih dahulu yang kejadian ini berkaitan erat dengan tekanan dan kekuatan batuan yang mendapatkan gaya sehingga timbul adanya retakan atau fraktur. Tekanan yang diberikan mampu memberikan perubahan pada batuan dengan waktu yang sangat lama dan hingga memberikan gerakan sebesar 100 cm dan bahkan sampai beberapa meter. Ketika ini terjadi, maka akan timbul sebuah gaya yang sangat besar yang berdampak getaran bagi sekitarnya saat suatu batuan mengalami patahan atau yang sering kita sebut dengan gempa. Arah pergerakan pada suatu patahan tergantung pada kekuatan batuan. Patahan diakibatkan oleh batuan yang ditekankan atau mendapatkan gaya yang pada umumnya dalam bentuk tekanan. Pada umumnya membentuk lipatan, yang kemudian batuan dapat pecah. Nah, kita akan lihat teknik gempa atau deskripsi gempa itu sebenarnya kenapa sih bisa terjadi begitu ya. Nah, nanti kita akan lihat definisi dan deskripsi gempanya, kemudian proses terjadi gempa bumi, lalu teori lempeng tektonik ya berkaitan juga dengan proses terjadi gempa bumi sebenarnya, lalu fenomena gempa bumi yang ada di Indonesia. Adik-adik bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nampak di layar. Bisa, Bu. Presentasi. Bisa, Bu. Presentasinya kelihatan nggak ya? Kelihatan, Bu. Oke. Nah, tadi kita sudah melihat nih videonya tadi mengenai penyebab terjadinya gempa bumi. Nah, kalau adik-adik bisa simpulkan, kira-kira apa yang menjadi penyebab terjadinya gempa bumi? Apa ya? Ada yang bisa bantu saya untuk menceritakan lagi apa yang didengar dan dilihat pada video tadi? Gempa bumi itu terjadi berawal ketika Pergeseran lempeng tektonik, Bu. Nah, pergeseran lempeng tektonik. Ya, itu intinya pergeseran. Sebenarnya tidak hanya pergeseran, ada 3 hal yang menyebabkan tadi kalau Anda benar-benar simak. Selain pergeseran, itu juga ada penujaman. Artinya dia saling mendekat, kemudian saling bertabrakan. Lalu juga sebelumnya dijelaskan bahwa selain penujaman dan bertabrakan serta pergeseran juga disebabkan karena terjadinya pemisahan antar lempeng. Nah, pada intinya apa yang menyebabkan terjadi karena adanya pergerakan pada lempeng tersebut, ya. Nah, kalau kita lihat nih asal mulanya terjadinya gempa bumi. Nah, gempa bumi itu katanya terjadi akibat pergerakan lempeng. Lempeng apa sih sebenarnya? Kita mengenal bahwa bumi itu terdiri dari lapisan-lapisan, mulai dari lapisan terluar yaitu lapisan kerak benua atau kerak bumi, kemudian ada lapisan litosfer di sana. Nah, di bawah lapisan litosfer itu ada namanya lapisan astenosfer. Nah ya, yang mana sih yang sebenarnya kita sebut sebagai lempeng ya? Litosfer ini atau bagian di luar inilah yang kita sebut sebagai lempeng bumi. Sedangkan bagian astenosfer ini sendiri ini dianggap atau diperkirakan seperti itu, dia sebagai lapisan yang mengapung sehingga litosfer dianggap sebagai bagian yang mengapung di dalam bumi. Nah, kemudian ya di dalam bumi ini sendiri sebenarnya dari dalam inti bumi kemudian bergerak terus keluar itu ada getaran. Nah, getaran ini bersifat alamiah. Jadi dalam bumi itu sebenarnya selalu bergetar, selalu bergerak ya. Getaran alamiah ini akibat apa? Akibat adanya gaya tekanan dari inti bumi. Oke, inilah yang menyebabkan terjadinya pergerakan pada bagian lapisan atas bumi atau lapisan terluar bumi ya, atau kita sebut juga dengan lempeng bumi atau bagian litosfer bumi. Nah, ya. Nah, pergerakan lempeng ini tadi ya, pergerakan lempeng ini selalu terjadi. Nah, jadi dia tidak pernah berhenti.
Nah, karena dia selalu terjadi dan tidak pernah berhenti tadi, akhirnya akhirnya pergerakan ini bertemulah pada satu titik di mana titik ini merupakan daerah patahan atau sesar. Oke. Nah, pergerakan pada daerah patahan atau pada daerah sesar yang kita kenal sebenarnya lempeng bumi ini terdiri dari patahan-patahan tersebut. Dan lalu saya jelaskan ada patahan atau ada lempeng Eurasia, ada lempeng Afrika, ada lempeng Indo-Australia dan sebagainya ya. Nah, lempeng-lempeng ini akan bertemu pada suatu garis yang akan memisahkan satu lempeng dengan lempeng lainnya, di mana pergerakan terus terjadi. Nah, gitu ya, pergerakan lempeng terus terjadi sehingga pada titik patahan atau sesar tadi ya, ketika pergerakan itu mencapai nilai maksimum atau nilai puncak, maka nah di sanalah gaya paling maksimum menyebabkan terjadinya gempa bumi tadi. Oke, nah pada saat gempa bumi terjadi, disitulah terjadi juga pelepasan energi, ya, pelepasan energi. Nah, di mana semua yang ada dalam perut bumi itu keluar. Kalau misalnya di gunung berapi, maka Anda akan bisa melihatlah adanya lava yang keluar dari gunung berapi seperti itu. Nah, kan kalau misalnya gerakan lempeng itu ada di dataran bumi, ya Anda akan melihat terjadinya gempa bumi. Sampai di sini kira-kira paham adik-adik semua? Bisa diikuti? Paham, Bu. Nah, oke, saya lanjutkan. Nah, kita lihat penjabarannya ya. Nah, jadi ada step 1 sampai step 4. Nah, jadi bumi terdiri dari lempeng-lempeng yang dapat bergerak. Lempeng ini adalah bagian terluar bumi. Tadi ya, saya ulangi lagi yang kita sebut dengan litosfer. Nah, pergerakan ini ya terjadi karena apa? Karena adanya perbedaan massa jenis antara kedua lempeng. Perbedaan massa jenis karena kedua lempeng ini terjadi akibat apa? Karena adanya dorongan atau pergerakan atau gaya dari dalam di bumi. Ya, Oke? Kemudian pergerakan terjadi karena ada tekanan dari dalam ini bertahun-tahun lamanya, jadi selalu bergerak tak pernah diam. Pada suatu saat ya, maka pada masa puncaknya tadi terjadilah gaya yang besar sekali seperti itu yang akan menyebabkan terjadinya gempa tektonik. Nah, itulah yang kita sebut dengan teori lempeng tektonik, di mana lempeng-lempeng yang bergerak tadi, kemudian pada masa puncaknya dia menyebabkan terjadinya gempa, dan gempa bisa terjadi di mana saja. Nah, kita ketahui bahwa Indonesia merupakan pertemuan dari banyak lempeng ya, baik itu 3 lempeng besar yang Anda ketahui minggu lalu maupun lempeng-lempeng kecil lainnya. Nah, kita lihat nih. Sekarang Anda perhatikan di sini ya. Di sini adalah peta bumi lah seperti itu yang kita masukkan dalam suatu bidang datar ya, di mana di sini terdapat adanya beberapa lempeng ya. Nah, di sebelah kiri kita lihat di sini ada lempeng besar, lempeng Pasifik, kemudian ada lempeng Amerika Utara, lalu lempeng Antartika di bawahnya, kemudian ada lempeng besar, lempeng Afrika, ada lempeng Eurasia, dan ada lempeng besar di sini Indo-Australia. Disinilah Indonesia berada ya. Kemudian di atas ada lempeng Amerika Utara dan lempeng Pasifik. Nah, itu lempeng-lempeng besar, kemudian Anda bisa lihat sendiri lempeng-lempeng kecil lainnya. Jadi, tadi kalau kita lihat bagaimana proses terjadinya gempa, nah lempeng-lempeng inilah yang selalu bergerak. Jadi, lempeng itu akan selalu berinteraksi ya, berinteraksi satu sama lain. Misalnya, lempeng Eurasia akan berinteraksi dengan lempeng Afrika dan lempeng Indo-Australia. Nah, mereka satu sama lain ini bisa berinteraksi secara menjauh atau dia memisah. Contohnya, kalau Anda lihat nih ya, di gambar berikut, itu ada lempeng yang saling memisah, contohnya antara lempeng Afrika dengan lempeng Amerika Selatan. Anda lihat panahnya, mereka itu saling memisah. Nah, kemudian juga lempeng Afrika dengan lempeng Antartika, itu juga memisah. Nah, ya seperti itu. Nah, lempeng-lempeng yang memisah ini, nah nantinya dia akan menyebabkan suatu itu palung yang sangat dalam sekali. Nah, kalau Anda bisa lihat palung yang sangat dalam sekali itu contohnya yaitu palung San Andrea
ya itu sangat panjang sekali yang ada di apa namanya di benua, kalau tidak salah saya benua Eropa. Nah, seperti itu. Nah, kalau dia lempeng ini bergerak saling mendekat atau bertabrakan, maka efeknya akan terjadi nantinya pegunungan. Jadi garisan pegunungan. Kemudian ada juga lempeng yang saling bergeseran. Lempeng yang saling bergeseran itu bisa akan menyebabkan terjadinya tsunami. Nah, seperti itu. Nah, Anda bisa lihat di sini ada pergerakan lempeng yang memisah, ada pergerakan lempeng yang saling bertabrakan, dan juga ada yang bergeser satu sama lain. Nah, kemudian kita lihat pergerakan lempeng tadi, ya, atau bentuk pergerakan plat lempeng itu ternyata ada 3. Seperti yang Anda lihat di video sebelumnya, ada yang namanya divergent plate boundaries, atau dia saling menjauh. Kemudian yang kedua itu adalah convergent plate boundaries, atau dia pergerakannya saling mendekat, dan transform plate boundaries, yaitu dia mengalami saling pergeseran. Nah, kita lihat satu persatu bentuk pergerakan plat lempengnya. Yang pertama yaitu divergent plate boundaries, artinya di mana lempeng ini bergerak saling menjauh satu sama lain, ya. Dia bergerak saling menjauh satu sama lain. Kemudian kenapa dia bisa bergerak saling menjauh satu sama lain? Karena adanya upwelling magma, atau dari gaya magma dari inti bumi, kemudian terus mendesak ke atas sampai ke bagian litosfer bumi, kemudian dia mencari celah, ya, dia mencari celah karena kebetulan ada lempeng di atasnya yang punya boundaries atau punya batasan, maka dia bergerak saling menjauh. Tectonic plates move away from each others at the divergent plate boundaries. Jadi plat tektonik ini bergerak saling menjauh. Nah, itu disebut dengan divergent plate boundaries. Nah, ya. Nah, contohnya apa? Tadi saya sebut palung San Andreas atau patahan San Andreas, ya. Nah, kemudian yang kedua, untuk pergerakan plat lempeng kita sebut dengan convergent plate boundaries, atau dia saling mendekat, ya. Nah, efeknya apa? Efeknya terbentuk palung laut. Nah, kalau ini palung laut, ya, palung laut. Kemudian terbentuk juga pegunungan Himalaya. Nah, hal ini terjadi karena apa? Karena ada 2 lempeng benua yang saling bertabrakan, sehingga salah satu lempeng atau kerak benua tersebut terdorong ke atas dan membentuklah pegunungan. Anda bisa lihat pada gambar ini contoh proses terjadinya convergent plate boundaries. Mungkin ada banyak di sini banyak keterangan, tapi pada intinya Anda perhatikan panah-panah di bawah ini. Kalau yang di sebelah kiri ini kita sebut dengan plat samudra, lalu yang ini adalah plat benuanya. Nah, kita lihat panahnya. Nah, di mana plat samudra ini dia bergerak ke dalam, jadi dia menujam plat yang lainnya atau plat benua. Nah, di sini dia selalu menujam, sedangkan bagian lainnya juga sama, jadi saling menujam juga dan dia bersifat bertabrakan satu sama lain, ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya yang satu arahnya menuju ke dalam, penujaman ke dalam, ya, disebutlah subtraction zone di sini. Lalu bagian lainnya itu bergerak ke keluar, mau tidak mau dia bergerak keluar. Nah, efek dia pergerakan keluar ini akan pergerakan keluar pada bagian ini dan pergerakan ke dalam pada bagian yang lainnya ini menyebabkan terjadinya pegunungan. Jadi dia naik ke atas bagiannya menyebabkan terjadinya pegunungan seperti itu. Nah, itu adalah kita sebut sebagai convergent plate atau saling mendekat. Ya, kemudian yang terakhir itu adalah bentuk pergerakan plat lempeng yang saling bergeseran. Nah, bagaimana sih proses terjadinya? Ya, jadi proses terjadinya masing-masing plat itu bukan menujam, tapi masing-masing platnya itu bergeser satu sama lain. Nah, jadi dia plat tektonik yang satu akan saling bergeser dalam arah samping atau bawah plat tektonik lainnya yang memungkinkan terbentuknya gelombang tsunami. Jadi hal ini yang bisa menyebabkan terjadinya gelombang tsunami. Anda perhatikan kita pernah mengalami tsunami di Indonesia, yaitu di di Aceh, ya. Ya misalnya ini, ya, gempa
pada tanggal 27 Mei 2006, bukan di Aceh ini. Nah, ini di Jogja, kemudian gempa ini terjadi selama 57 detik dengan kekuatan 5,9 skala Richter, kemudian lebih dari 6.000 jiwa meninggal. Titik pusat gempa pada koordinat 8 derajat 24 menit, kemudian 5 detik ya pada lintang utara, kemudian ini pada kedalaman lautnya 33.000 meter. Nah, transfer flatbone dari sini merupakan hal yang paling membahayakan seperti itu dibandingkan pergerakan lainnya karena dia menyebabkan terjadinya tsunami. Nah, oke, adik-adik sampai di sini ada pertanyaan kira-kira? Riwayat gempa di Indonesia ya, sebenarnya kita dari zaman dahulu itu sudah mengenal terjadinya gempa. Mulai dari pertama di 25 September 1899 itu terjadi di Ambon, ya. Kemudian terus terjadi hampir berkala dalam beberapa tahun sampai kita kenal. Nah, ini adalah riwayat gempanya, Anda bisa pelajari satu-satu nantinya kapan terjadi, bagaimana efeknya pada lingkungan ya seperti itu. Nah, sampai terjadi terakhir itu terjadi di Sulawesi kemarin. Di Sulawesi itu kita bisa melihat itu selain gempa itu terjadi juga efek likuifaksi. Nah, hal ini tentu akan lebih memperparah efek kerusakan infrastruktur yang ada di daerah tersebut. Nah, sebelumnya yang paling fenomenal kita juga melihat sejarah terjadinya gempa disertai tsunami yaitu di Aceh pada tahun 2004 ya, pada tahun 2004 seperti itu. Oke, sampai di sini adik-adik ada yang mau ditanyakan? Adik-adik kira-kira ada yang mau ditanyakan mengenai penjelasan ini pergerakan lempeng tektonik dan sejarah gempa yang ada di Indonesia? Nah, kalau tidak ada, kita akan simak slide yang terakhir. Nah, coba Anda perhatikan, nah di bagian ini adalah bagian terakhir, silahkan Anda mengerjakan tugas, yaitu apa tugasnya? Anda temukan artikel atau berita gempa bumi yang terjadi di Indonesia, beserta penjelasan mengenai penyebab terjadinya secara ilmiah. Nah, ini Anda harus jelaskan apakah jenis lempeng-lempeng yang terdapat pada daerah yang terjadi gempa tersebut, kemudian bagaimana sih jenis pergerakan lempengnya, misalnya, lalu data-data terkait lainnya, sehingga Anda mengetahui misalnya efeknya bagaimana, lalu kerusakan infrastrukturnya seperti apa, gitu ya. Lalu silakan Anda buat videonya mengenai tugas tersebut dalam video pendek saja dengan durasinya maksimal adalah 10 menit saja. Anda jelaskan di situ mengenai gempa, silakan masukkan video gempa tersebut atau foto-foto dari gempa tersebut. Kemudian Anda bisa memasukkan tugas tersebut, silakan dikumpulkan melalui email saya, yaitu widya.apriyani@ncid. Kemudian Anda kumpulkan di minggu depan, yaitu hari Kamis sebelum kita masuk kuliah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tentang tugasnya, kira-kira? Bu, Ya. Bu Lola, Bu, yang untuk video ini kita videokan kita menjelaskan satu-satu, Bu, yang dari jenis lempengnya, jenis pergerakannya, gitu, Bu. Baru kita lampirkan videonya yang gempa gitu, Bu. Nah, tadi di awal kuliah saya coba nih menampilkan salah satu tugas mahasiswa juga ya. Nah, membuat video, tapi berbeda ya. Kalau kita ini, Anda bisa jadikan referensi video di awal tadi sebagai panduan Anda. Jadi yang paling penting di Ibu
ambil salah satu contoh gempa yang terjadi di Indonesia, silahkan gempa apa saja, seperti itu. Kemudian gempa tersebut berilah penjelasan. Nah, terserah Anda model penjelasannya seperti apa. Boleh kayak tadi penjelasannya, jadi Anda buatkan videonya, kemudian Anda buat skripnya, lalu Anda bacakan seperti itu ya penjelasannya, atau Anda buat PowerPoint lalu Anda bacakan, itu juga boleh. Saya bebas, yang penting informasinya tersampaikan dengan baik ya, kemudian bisa jelas oleh pendengar dan teman-teman semuanya nanti. Durasinya cuma 10 menit aja loh maksimal. Oke, Bu. Ada lagi pertanyaan lainnya? Para, Mikel, Dede Boy, Said, Yusuf, Irfan, Fajar, Rizky, Koinur, Alwan, Arsi, Muhammad Yasir, Boyke, Pramudia, BY, Setio, Ferry. Nah, ini yang udah hadir ya. Ada lagi nggak? Oh, masih ada Bayu Bastantawan, Iqbal, Yohanda, Ferry, dan siapa lagi? Setio. Oke. Nah, tugasnya itu adalah tugas mandiri, jadi silakan kerjakan masing-masing sendiri, membuat videonya. Sekarang banyak aplikasi yang membantu Anda free, jadi di internet untuk membuat video durasi pendek. Nah, kalau misalnya Anda belum mengumpulkan tugas yang minggu lalu, silakan. Kita tugas minggu lalu belum ada ya? Belum ada, Bu. Belum. Oke. Ya, itu tugasnya kelas B. Nah, jadi ini baru tugas pertama. Silakan Anda kerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Kalau ada pertanyaan nanti boleh sampaikan di WA grup kita. Ya. Kalau misalnya Anda bingung ya boleh japri juga. Oke? Oke, Bu. Nah, saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Penjelasannya tidak panjang-panjang lah, tidak terlalu menghabiskan waktu 2 SKS ya, 2 SKS, karena kita tadi mulai jam 2 lewat juga. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh adik-adik semuanya, bisa mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan hari ini. Kemudian silakan Anda mengisi absensi, jangan lupa ya. Nah, oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup perkuliahan kedua kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.